Coba gerakkan tangan yang memegang pisau itu sekali lagi. Suaranya terdengar pelan, tetapi semua orang di dalam warung ayam goreng itu mematung. Johnny menoleh dengan pisau masih di tangannya. Apa-apa ini? Siapa kau berani ikut campur? Ibu Hasanah, pemilik warung ayam goreng itu, menyandarkan punggungnya ke dinding sambil memejamkan mata rapat-rapat. Perempuan yang berdiri di depan pintu itu tampak biasa saja dari luar, tetapi sorot matanya sama sekali tidak biasa. Singkirkan tanganmu dari ibuku sekarang juga. Johnny sempat tertegun, tetapi tak lama kemudian, ia tersenyum sinis. Oh, anak perempuannya rupanya. Terus kenapa? Wah, kau mau melawan gertakanku? Johnny mengayunkan pisaunya dan melangkah mendekat. Perempuan itu meletakkan tasnya perlahan di lantai. Sekali lagi kau ayunkan pisau itu, tanganmu tidak akan bisa digunakan seumur hidup. Johnny mendengus remeh dan mengarahkan pisaunya ke arah perempuan itu. Neng cantik juga. Kalau mau main-main sebentar denganku, ibumu akan kulepaskan. Bilah pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu neon. Perempuan itu menatap lurus ke matanya dan menjawab, kau baru saja membuang kesempatan terakhirmu? Pada detik itu juga, pandangannya memindai pergelangan tangan Johnny, titik pusat gravitasinya, dan sudut pisaunya, hanya dalam waktu 0,3 detik. Udara terasa tegang seakan mau meledak, dan Ibu Hasanah dengan bibir bergetar mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tak keluar. Di mana Anda membaca kisah ini sekarang? Cukup tekan tombol suka like, dan hal baik akan menghampiri Anda. Kejadian itu bermula sekitar pukul 3 sore di hari itu. Di depan warung kecil di ujung gang, sebuah papan nama usang berderit tertiup angin, dan area makan yang terlihat dari balik kaca depan terasa sangat sepi, tidak seperti biasanya. Ibu Hasanah, sang pemilik warung, sedang menghitung uang kembalian di meja kasir. Ujung jari-jarinya bergetar pelan, dan beberapa keping uang logam menggelinding jatuh ke lantai berdenting. Ya ampun, keluh Ibu Hasanah sambil membungkuk untuk mengambil uang receh itu, tetapi tangannya tidak bisa bergerak dengan benar. Di atas meja kasir, ada pecahan piring yang disatukan asal-asalan dengan selotip, dan di sudutnya tergeletak serbet kotor yang dibiarkan kusut. Saat itulah pintu terbuka dengan kasar. Orang yang masuk adalah Johnny. Usianya sekitar awal 30-an, mengenakan jaket kulit dan celana jeans robek-robek. Nek, hari ini ada setoran lagi kan? Nada bicaranya santai, tetapi sorot matanya sama sekali tidak bersahabat. Ibu Hasanah mendongak dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Nak Johnny, kan minggu lalu sudah ibu berikan. Minggu lalu ya jatah minggu lalu, hari ini ya harus bayar lagi. Johnny menggebrak meja kasir dengan telapak tangannya. Ibu Hasanah terkejut, hingga uang receh di tangannya kembali berjatuhan. Uang-uang koin itu berserakan di lantai dengan suara gemerincing. Aduh, maaf. Ibu Hasanah buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Namun, Johnny sengaja menginjak salah satu koin itu dengan sepatunya. Nek, nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Terdengar suara koin bergesekan di bawah sol sepatunya. Ibu Hasanah menjulurkan tangannya, tetapi Johnny tidak menyingkirkan kakinya. Nak Johnny, tolonglah. Tolong. Jadi, hari ini mau ngasih berapa? Johnny terus menginjak dan memutar kakinya di atas koin itu. Tiba-tiba pintu berderit terbuka, dan Pak Budi, pemilik toko material di sebelah, melongokkan kepalanya. Nak Johnny, kenapa bikin ribut lagi di sini? Pak Budi melangkah masuk ke dalam warung dengan hati-hati. Johnny mengangkat kakinya dan menoleh. Bapak ngapain ikut campur urusan orang? Ini bukan urusan orang lain, kita kan tetangga. Suara Pak Budi bergetar, tetapi ia maju selangkah lagi. Johnny mendengus. Oh, Bapak tetangga mau sok pahlawan? Nak Johnny, jangan begini. Ambil saja uangnya dan pergi, kata Pak Budi. Johnny malah mengambil beberapa lembar uang kertas yang ada di atas meja kasir. Ini hasil jualan hari ini kan? Ibu Hasanah mengangguk tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Johnny menjejal uang itu ke saku celananya sambil tersenyum sinis. Segini mana cukup? Nak Johnny, itu seluruh hasil jualan ibu hari ini. Semuanya. Ya besok cari lagi dong. Johnny mencengkeram kerah celemek Ibu Hasanah. Pak Budi berusaha melepaskan tangan Johnny, tetapi Johnny menyikut dada Pak Budi hingga pria parubaya itu terhuyung ke belakang dan menabrak kursi. Aduh,
Ibu Hasanah mencoba menolong Pak Budi, tetapi Joni menghalanginya. Di saat yang sama, Ibu Ratna, kader posyandu setempat yang kebetulan lewat, berhenti di depan warung. Ya ampun, ada apa itu? Ibu Ratna mengintip dari balik kaca. Ia melihat Joni mengancam Ibu Hasanah, sementara Pak Budi bersandar di kursi sambil memegangi dadanya. Preman itu datang lagi. Ibu Ratna merogoh ponsel dari sakunya, tetapi ragu-ragu. Apa aku panggil polisi saja ya? Saat itulah, pintu warung terbuka, dan seorang perempuan asing masuk. Penampilannya biasa saja, dengan jaket kasual dan tas kecil, tetapi cara berjalannya sangat berbeda. Perempuan itu mengamati situasi hanya dalam sekali pandang. Koin yang berserakan, piring pecah, dan Ibu Hasanah yang dicengkeram oleh Joni. Tatapan perempuan itu menjadi dingin. Joni menoleh dan menatapnya dari atas ke bawah. Apaan lu? Siapa lu? Perempuan itu tidak menjawab dan maju selangkah. Ibu Hasanah berkata dengan suara bergetar, "Nak, cepat keluar!" Joni malah menarik. Ibu Hasanah lebih kuat sambil tertawa mengejek. "Oh, anakmu? Wah, makin seru nih!" Perempuan itu meletakkan tasnya perlahan di lantai. "Lepaskan tanganmu dari ibuku sekarang juga." Suaranya pelan tetapi tegas. Joni mendengus. "Nggak mau. Lu mau apa?" Perempuan itu menatap lurus ke arahnya. "Akan kubuat kau menyesal." Udara seketika membeku. Ibu Ratna menahan napas sambil mengawasi dari luar pintu. Joni menatap perempuan itu dari atas ke bawah dan tersenyum miring. "Menyesal?" Di sudut meja kasir ada beberapa penyok yang dalam, salah satunya masih menyisakan serpihan kayu yang mencuat. "Ini kapan rusaknya?" tanya perempuan itu sambil menyentuh bekas penyok tersebut. Ibu Hasanah memalingkan wajahnya dan tidak menjawab. Joni mengangkat bahu dan tertawa. "Mungkin ibumu nggak sengaja nabrak terlalu keras." "Tidak sengaja kok sebanyak ini." Perempuan itu menunjuk dinding di sebelah kasir. Ada 3 bagian dinding yang catnya terkelupas parah, dan di bawahnya ada noda gosong. Di sini juga, di sana juga. Pandangan perempuan itu beralih ke langit-langit. Salah satu lampu neon retak dan hanya ditahan dengan selotip seadanya. Pak Budi dengan hati-hati angkat bicara. "Itu kejadian seminggu yang lalu." "Bapak diam." Bentak Joni menatap tajam Pak Budi. Tetapi Pak Budi melanjutkan. "Orang itu melempar kursi sampai lampunya pecah." Perempuan itu mengangguk dan berjalan ke sudut ruangan. Di sana, ada panci aluminium penyok yang salah satu pegangannya sudah patah. "Kalau yang ini?" Suara Ibu Hasanah bergetar saat menjawab, "Itu 2 hari yang lalu." "Jadi 2 hari yang lalu dia juga datang?" Suara perempuan itu semakin rendah. Joni mendengus kesal. "Kalau udah tahu ya mending lu diam dan minggat." Perempuan itu meletakkan panci tersebut dan berjalan ke samping kulkas. Pintu kulkas itu memiliki penyok yang sangat jelas, cukup dalam, hingga muat 4 jari. Ini bekas pukulan tinju. "Terus, apa urusannya sama lu?" Joni bersiap mendekat, tetapi perempuan itu sudah melihat ke arah lain. Di lantai sudut ruangan, ada serpihan piring pecah yang belum sempat dibersihkan. Debu menempel di sana, menunjukkan itu sudah terjadi berhari-hari. "Kalau yang ini, kapan pecahnya?" Ibu Hasanah menundukkan kepala. "Itu, minggu lalu." "Minggu lalu, 2 hari yang lalu, dan hari ini juga." Perempuan itu menoleh ke arah ibunya. "Sudah berapa hari begini, Bu?" Air mata menggenang di pelupuk mata Ibu Hasanah. Tetapi ia menahannya. "Sekitar 10 hari." "Selama 10 hari? Setiap hari? Atau 2 hari sekali?" Tangan perempuan itu bergetar. Tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ibu Ratna di luar bergumam pelan. "Benar, preman itu akhir-akhir ini terus datang." Joni tertawa mengejek. "Iya benar, abang tiap hari datang. Terus kenapa?" Perempuan itu menatap lurus ke arah Joni. "Terus, sekarang semuanya berakhir." "Berakhir? Siapa yang bilang berakhir?" Joni memasukkan tangan ke sakunya dan melangkah maju. Perempuan itu menggenggam tangan ibunya di belakang meja kasir. "Ibu, sekarang tidak apa-apa." Ibu Hasanah menggelengkan kepalanya. "Aisyah, pergilah. Bahaya. Orang ini sangat berbahaya." Tatapan Aisyah menjadi sedingin es. Joni mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. "Bahaya?
Siapa yang bahaya buat siapa? Bila pisau itu berkilat terkena cahaya lampu, Pak Budi dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya, sementara Ibu Ratna di luar sudah menekan nomor telepon seseorang. Aisyah menurunkan tasnya dan berkata, "Ibu, mundurlah ke belakang." "Aisyah!" Ibu Hasanah memanggil nama anaknya, tetapi Aisyah sudah berdiri berhadapan dengan Joni. Joni mengayunkan pisaunya sambil tersenyum sinis. "Aisyah, namanya cantik juga." Tapi percuma. Aisyah menatap pergelangan tangan Joni dan berkata pelan, "Sekali lagi kau gerakkan tangan yang pegang pisau itu, akan kupatahkan pergelangan tanganmu." Suaranya tenang namun penuh kepastian. Udara terasa beku, dan Joni merasakan sesuatu yang berbeda dari sorot mata perempuan ini. Joni mengarahkan pisaunya ke arah Aisyah, dan maju selangkah. "Patahkan pergelangan tangan? Coba saja kalau bisa." Aisyah menatap Joni tanpa berkedip sedikit pun. Ibu Hasanah dengan tangan gemetar mencoba menarik lengan anaknya. "Aisyah, tolonglah, pergilah, ini bahaya." "Ibu, aku tidak apa-apa." Suara Aisyah tenang, tapi sangat kokoh. Joni tertawa sambil mengayun-ayunkan pisaunya. "Tidak apa-apa, lu nggak sadar situasi ya?" "Sepertinya engkau yang tidak sadar situasi." Aisyah menatap tepat di mata Joni. Pada saat itu, Joni merasakan ada yang janggal. Tidak ada sedikit pun ketakutan di mata perempuan itu. Bukan hanya tidak takut, ia seolah-olah sedang mengkalkulasi dirinya. "Siapa lu sebenarnya?" "Kau tidak perlu tahu." Aisyah membuka kakinya selebar bahu dan sedikit merendahkan pusat gravitasinya. Kuda-kudanya terlihat alami tetapi sangat kental dengan aura terlatih. Pak Budi bergumam dari sudut ruangan kuda-kuda itu, rasanya tidak asing. Ibu Ratna di luar juga menahan napas. Mbak itu bukan orang sembarangan. Karena Aisyah tidak bergerak, Joni makin mendekat. "Peringatan terakhir. Minggat lu, aku yang memberi peringatan." Pandangan Aisyah beralih ke pergelangan tangan Joni. Sudut pisau, posisi jari, ketegangan otot lengan. Semuanya ia pindai dalam 0,3 detik. Joni merasakan tatapan itu, dan bulu kuduknya berdiri. "Woi, mata lu lihat kemana? Melihat kelemahanmu?" Aisyah melirik sekilas ke arah lutut kanan Joni. Joni secara refleks sedikit menekuk lututnya. "Kelemahan? Omong kosong apa ini? Lutut kananmu cedera kan? Kelihatan dari cara jalanmu." Wajah Joni menegang. Kenyataannya, sebulan yang lalu ia memang jatuh di proyek bangunan dan lututnya belum sembuh total. "Ah, apa urusannya sama lu?" "Tentu saja ada urusannya. Kalau kau menyerang, aku akan menghancurkan bagian itu lebih dulu." Suara Aisyah masih tenang, tapi penuh intimidasi. Ibu Hasanah menatap punggung anaknya sambil menahan tangis. "Sejak kapan anakku jadi begini?" Joni sempat ragu sejenak, namun rasa gengsinya mengalahkan akalnya. "Sialan lu!" Ia menerjang ke arah Aisyah sambil mengayunkan pisau. Aisyah tidak berkedip sedikit pun mengamati pergerakan Joni. Lintasan pisau, posisi kaki, perpindahan titik berat, semuanya terlihat lambat seperti slow motion di matanya. Pak Budi hampir berteriak, "Mbak, awas!" Namun, Aisyah tidak bergerak. Pisau Joni sudah berjarak 10 cm dari wajahnya. Ibu Hasanah memejamkan mata rapat-rapat, dan ponsel Ibu Ratna hampir terjatuh. Tepat pada detik itu, Aisyah bergerak. Ia bergeser satu langkah ke samping, dan menyentuh lengan Joni dengan ringan. Pisau itu hanya menyerempet jaketnya, sementara Joni kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke depan. "Ah, apa?" Joni buru-buru berbalik, tetapi Aisyah sudah kembali ke posisi semula. Napasnya tidak berantakan sedikit pun, sambil menatap Joni. "Gimana bisa?" Joni panik dan kembali mengayunkan pisau dengan liar. Aisyah kembali menghindar dengan gerakan yang sangat minim. Pisau Joni hanya membelah udara kosong, membuat napas preman itu mulai tersengal. "Tetap di tempat, gerakanmu terlalu lambat." Aisyah menghindari serangan ketiga dengan mudah. Pak Budi ternganga melihatnya. "Itu, apa benar gerakan manusia biasa?" Ibu Ratna di luar bergumam, "Mbak, itu benar-benar bukan orang biasa." Joni terengah-engah dan berkeringat. "Woi, lu ini siapa sebenarnya? Mau tahu?" Aisyah tersenyum tipis,
Senyuman yang dingin dan keras. Maju sekali lagi, nanti kutunjukkan. Tangan Johnny yang memegang pisau mulai gemetar. Sorot mata, kuda-kuda, dan gerakan perempuan itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Ibu Hasanah bertanya dengan suara bergetar dari belakang. Aisyah, kau sebenarnya belajar dari mana? Nanti Aisyah ceritakan, Bu. Aisyah menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari Johnny. Johnny mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Woi, lu beneran? Selesaikan kalimatmu. Aisyah maju selangkah, dan Johnny terpaksa mundur selangkah lagi. Udara kembali menegang, dan warung ayam goreng itu menjadi sangat hening, sampai suara napas pun terdengar. Pak Budi bimbang apakah ia harus menelpon polisi sekarang. Sedangkan Ibu Ratna sudah bersiap menekan tombol panggil. Johnny dengan tangan bergetar membuka mulutnya. Woi, lu bisa celaka nanti. Yang akan celaka itu kau. Aisyah menatap mata Johnny tanpa ada segeram ketakutan pun. Johnny memundurkan langkahnya lagi. Lu cuma lagi hoki. Lain kali nggak akan gue kasih ampun. Hoki? Gerakanmu saja yang lambat. Johnny terus mundur hingga punggungnya menabrak meja kasir. Jangan mendekat! Ia mengacungkan pisau ke depan, tetapi bilahnya bergetar hebat. Pak Budi akhirnya menekan nomor polisi. Halo, Pak Polisi? Di warung ayam goreng gang sebelah, ada preman bawa pisau. Woi, matikan teleponnya! Teriak Johnny. Tetapi, Pak Budi sudah selesai melapor. Sudah saya lapor! Polisi segera datang. Wajah Johnny pucat pasi. Apa? Polisi? Tunggu! Ia panik melihat sekeliling. Jalan keluar dihalangi oleh Aisyah. Dan di belakangnya ada meja kasir. Minggir lu! Johnny mencoba menerobos sambil mengayunkan pisau secara asal. Aisyah melangkah ke samping dan menepis lengan Johnny. Johnny kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Terang! Pisau itu terlempar ke lantai. Aisyah menendang pisau itu jauh ke kolong kulkas. Sialan! Johnny mencoba merangkak mencari pisaunya, tapi sudah tidak terlihat. Tidak usah dicari, kau tidak membutuhkannya lagi. Aisyah berdiri memblokir pintu. Johnny merogoh ponselnya dan menelepon seseorang. Bang, ke warung ayam sekarang. Ada cewek gila nyari gara-gara sama gue. Dari seberang telepon terdengar suara laki-laki berat. Apa? Ya udah, gue kesana sekarang. Johnny memasukkan ponselnya dan tersenyum licik. Tunggu aja lu. Abang-abang gue datang. Kelar hidup lu. Abang-abang? Berapa orang? 3 orang. Badannya gede-gede semua. Jauh di atas gue. Johnny mulai membusungkan dada, seolah mendapat nyali kembali. Ibu Hasanah berkata dengan cemas. Aisyah, bahaya nak. Lari saja. Ibu jangan khawatir. Aisyah tersenyum tenang memandang Johnny. Mentang-mentang panggil teman, kau pikir aku akan takut? Pastilah. Lu cewek sendirian mau ngelawan 4 laki-laki? Kita lihat saja nanti. Tepat saat itu, terdengar suara knalpot motor yang bising dari luar. 3 motor bebek berhenti di depan warung. Pintu dibuka kasar. Dan 3 pria bertubuh besar masuk. Semuanya memakai jaket kulit hitam, celana jeans robek, dan ada bekas luka buatan di wajah mereka. Johnny, ada apaan? Tanya pria paling depan. Johnny menunjuk Aisyah. Cewek ini berani ngelawan gue, bang. Hajar dia. Oh, cewek ini? Pria-pria itu menatap Aisyah dan tertawa meremehkan. Neng, kalau ada salah sama adik abang, mending minta maaf deh. Pria paling depan mendekat. Aisyah tidak berkedip sedikit pun. Minta maaf? Seharusnya adik kalian yang minta maaf pada ibuku. Wah, beneran nyari mati ini cewek. Pria itu mengulurkan tangannya, hendak meraih bahu Aisyah. Dengan cepat Aisyah menepis pergelangan tangannya. Pria itu meringis kesakitan memegangi tangannya. Woi, lu ngapain? Sudah kubilang jangan sentuh aku. Suara Aisyah sangat dingin. Johnny berteriak dari belakang. Bang, kasih pelajaran aja langsung. Oke, lihat aja lu. Ketiga pria itu mulai mengepung Aisyah. Pak Budi dan Ibu Ratna menonton dengan cemas. Ibu Hasanah kembali menangis. Aisyah, tolong larilah. Aisyah menoleh sekilas. Ibu, aku tidak apa-apa. Pria di depan mengepalkan tinjunya
dan mendekat. Kesempatan terakhir. Minta maaf. Kalian yang harusnya minta maaf. Aisyah menatap mereka bergantian. Kalian mau maju berempat sekaligus? Atau satu-satu? Johnny tertawa mengejek. Lu beneran gak punya rasa takut ya? Kalian yang gila. Aisyah memasang kuda-kudanya lagi. Keempat pria itu saling bertatapan dan mengangguk. Hajar! Keempatnya menyerang secara bersamaan. Ibu Hasanah ingin menjerit, tetapi tenggorokannya tercekat. Pak Budi memejamkan matanya, lalu mencoba maju. Mbak, awas! Namun, pria yang posisinya paling belakang mendorong dada Pak Budi. Bapak tua diam aja di situ. Pak Budi terhuyung dan jatuh menabrak kursi. Ibu Ratna mencoba membantu, tapi dihalangi. Ibu juga diam. Kalau nggak mau celaka, Ibu Ratna memegangi Pak Budi dengan tangan gemetar. Pak Budi nggak apa-apa. Nanggak apa-apa, jawab Pak Budi sambil memegangi dadanya. Kakinya lemas. Ibu Hasanah mengulurkan tangan ke arah anaknya, tetapi Johnny menangkap lengan wanita tua itu. Nenek di sini aja. Lepaskan anakku. Ibu Hasanah berusaha meronta, tapi tenaganya kalah jauh. Diam. Kalau nggak nenek juga gua hajar. Johnny mendorong Ibu Hasanah hingga terjatuh menabrak meja kasir. Aduh. Mata Aisyah berubah sangat menakutkan melihat ibunya didorong. Jangan sentuh ibuku. Emang lu bisa apa? Pria pertama melemparkan pukulan ke wajah Aisyah. Dengan santai, Aisyah memiringkan kepalanya. Pukulan itu meleset, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Pria kedua menendang dari samping. Aisyah mundur selangkah dengan elegan. Tendangan itu mengenai angin. Pria ketiga menyerang dari sisi lain. Namun Aisyah bergerak di sela-sela mereka bertiga dengan gerakan super efisien. Pak Budi yang menonton dari kursi bergumam. Hebat sekali. Mbak itu. Ibu Ratna mengangguk cepat. Iya, dia bukan orang sembarangan. Johnny menahan Ibu Hasanah sambil berteriak. Bang, yang benar dong pukulnya. Diam lu, John. Pria pertama kembali menerjang. Kali ini, ketiga pria itu menyerang serentak. Aisyah menangkis pukulan orang pertama, menghindari tendangan orang kedua, dan menepis lengan orang ketiga. Gerakannya sangat cepat namun akurat. Pak Budi bersiap bangkit. Saya harus bantu, tapi Ibu Ratna menahannya. Jangan, Pak. Nanti Bapak luka. Kita malah jadi beban buat dia. Pak Budi hanya bisa mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Ibu Hasanah terus meronta dari cengkeraman Johnny. Jangan sentuh anakku! Udah gue bilang diam. Johnny mencengkram lengan Ibu Hasanah lebih kuat. Aisyah. Larilah, nak. Aisyah menatap ibunya dan menggeleng. Ibu tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi. Pria pertama mencoba menjambak rambut Aisyah. Dengan sigap, Aisyah menangkap pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya. Pria itu menjerit kesakitan dan berlutut di lantai. Ah! Pria kedua mendorong punggung Aisyah. Aisyah sempat terhuyung ke depan, tapi segera menyeimbangkan diri. Memanfaatkan momen itu, pria ketiga berhasil memegang lengan Aisyah. Dapat kau! Teriaknya. Johnny tertawa puas. Bagus, Bang. Aisyah menatap pria ketiga yang memegang lengannya dengan tatapan membunuh. Lepaskan. Nggak mau. Habis lu sekarang. Pria itu mencoba memelintir lengan Aisyah. Namun dengan gerakan tak terduga, Aisyah membalikkan keadaan, memelintir tangan pria itu dari arah berlawanan. Terdengar bunyi retakan kecil, pria itu menjerit dan melepaskan pegangannya. Aduh! Pak Budi tak tahan lagi. Saya harus telepon polisi lagi. Kan tadi sudah, Pak, kata Ibu Ratna. Pak Budi tetap mengeluarkan ponselnya. Melihat itu, pria kedua mendatangi Pak Budi. Bapak tua, matikan HP-nya. Saya cuma... Pria itu merampas ponsel Pak Budi dan membantingnya ke lantai. Brak, layar ponsel hancur berkeping-keping. Pak Budi mencoba mengambilnya, tapi pria itu menginjaknya. Kan udah dibilang diam. Ibu Ratna bersuara dengan gemetar. Kenapa kalian begini? Kami tidak salah apa-apa. Diam lu ibu-ibu. Pria itu menatap galak ke arah Ibu Ratna. Ibu Hasanah terus menangis dalam cengkeraman Johnny. Kumohon, lepaskan anakku.
Berisik lu nenek tua. Joni mendorong Ibu Hasanah ke dinding hingga wanita itu merosot ke lantai. Melihat ibunya jatuh, amarah Aisyah memuncak. Sekarang aku benar-benar marah. Aisyah menatap ketiga pria itu bergantian. Aku tidak akan menahan diri lagi. Pria pertama tertawa meremehkan sambil mengepalkan tangan. Oh, jadi dari tadi lu nahan diri? Iya, tadi aku masih kasihan. Suara Aisyah sangat dingin. Pria kedua mendengus. Ngelawak lu, nih cewek sinting kayaknya. Pria ketiga menyahut. Joni, lu bawa orang dari RSJ mana sih? Banyak gaya doang. Joni dari belakang berteriak. Iya bang, itu cuma gertakan, sikat aja. Pria pertama mendekat dan menusuk bahu Aisyah dengan jarinya. Neng, mending lu minta maaf dan sujud sekarang. Aisyah menepis jarinya dengan kasar. Ku bilang jangan sentuh. Wow, takut banget. Pria itu berlagak ketakutan dan menoleh ke teman-temannya yang tertawa terbahak-bahak. Pak Budi memperhatikan mereka dengan dahi berkerut. Orang-orang ini agak aneh. Ibu Ratna menyetujui. Iya pak, katanya preman, tapi kok gerakannya kaku begitu ya? Kayak amatir. Pak Budi mengamati lebih teliti. Jaket kulit yang mereka pakai terlihat sangat baru, dan bekas luka di wajah mereka tampak seperti coretan spidol atau make-up. Jangan-jangan mereka preman palsu? Bisik Ibu Ratna. Sepertinya cuma pura-pura jadi preman, gumam Pak Budi. Pria pertama melayangkan tinju ke arah Aisyah. Namun pukulannya sangat lambat dan sudutnya salah. Aisyah hanya memiringkan tubuh sedikit untuk menghindarinya. Pria itu kaget dan mencoba memukul lagi, tapi meleset lagi. Pria kedua mencoba menendang, tetapi kakinya tidak bisa diangkat tinggi, dan ia kehilangan keseimbangan. Aisyah cukup mundur satu langkah tanpa perlu menangkis. Bang, yang bener dong keluh Joni. Ketiga pria itu mulai berkeringat dan terengah-engah. Pria ketiga mencoba menerjang ke depan, tapi Aisyah bergeser ke samping, membuat pria itu menabrak dinding dengan keras. Aduh, Pak Budi kini sangat yakin. Mereka bukan preman betulan. Terus apa dong? Tanya Ibu Ratna. Cuma preman kampung yang sok jagoan. Aisyah juga menyadari hal itu. Ia tersenyum sinis. Kalian ini bukan preman kan? Wajah pria pertama memerah. Apa lu bilang? Bukan preman. Iya. Dilihat dari pergerakan kalian, kalian tidak pernah berkelahi sungguhan. Aisyah menunjuk mereka satu persatu. Pertama, kau bahkan tidak tahu cara mengepalkan tinju. Ibu jarimu ada di dalam. Pria pertama terkejut dan langsung melihat kepalan tangannya sendiri. Kedua, kau kehilangan keseimbangan saat menendang. Kau pasti tidak pernah berolahraga. Pria kedua menutup mulutnya rapat-rapat. Ketiga, larimu terlalu lambat dan staminamu payah. Pria ketiga masih bersandar di dinding sambil terengah-engah. Joni berteriak panik. Bang, jangan dengarkan dia. Dia bohong. Diam lu Joni. Bentak pria pertama pada Joni, lalu menatap tajam Aisyah. Sotoy lu. Lu tahu apa soal kita? Aku tahu banyak. Termasuk siapa kalian sebenarnya. Aisyah melangkah mendekati pria pertama. Di sakumu ada kartu nama kan? Coba keluarkan. Hah? Pria itu panik dan mundur selangkah. Aisyah dengan cepat merogoh saku kemeja pria itu dan mengeluarkan sebuah ID card. Kuli bangunan PT Makmur Jaya, atas nama Bahrudin. Pak Budi dan Ibu Ratna mengangguk puas. Sudah kuduga mereka bukan preman. Aisyah kemudian mendekati dua orang lainnya dan merogoh saku mereka. Montir Bengkel Sejahtera, nama Ridwan, dan Sales Elektronik Toko Maju, nama Irfan. Aisyah melempar kartu-kartu itu ke lantai. Jadi kalian ini kuli bangunan, montir, dan sales elektronik. Wajah ketiga pria itu pucat pasi. Kalian cuma pura-pura jadi preman untuk memeras uang ibuku kan? Suara Aisyah sangat mengintimidasi. Joni berteriak dari belakang. Bang! Kabur aja! Pria pertama tanpa pikir panjang langsung lari ke arah pintu keluar. Kabur! Dua rekannya langsung mengikuti dari belakang. Aisyah tidak menghalangi mereka, hanya memperhatikannya. Ketiganya berebut keluar warung, menghidupkan mesin motor,
dan melesat pergi dengan suara bising. Johnny kini tertinggal sendirian, tubuhnya gemetar menatap Aisyah. Sekarang tinggal kau sendirian. Aisyah melangkah pelan mendekatinya. Johnny melepaskan Ibu Hasanah dan mundur perlahan. Jangan mendekat. Pak Budi dan Ibu Ratna menghela napas lega. Syukurlah cuma preman gadungan. Tapi mbak ini luar biasa. Ibu Hasanah menatap punggung anaknya sambil bersandar di dinding. Johnny terus mundur sampai punggungnya menempel ke tembok. Jangan maju! Aisyah semakin dekat. Katanya sendirian juga berani? Maju. Sini kalau berani. Johnny memejamkan mata dan mengayunkan tinjunya membabi buta. Aisyah menangkisnya dengan mudah dan menyandung kaki Johnny. Johnny jatuh tertelungkup ke lantai. Aisyah mencengkeram kerah belakang jaket Johnny dan memaksanya berdiri. Tunggu di sini sampai polisi datang. El, lepaskan. Johnny meronta, tapi cengkeraman Aisyah seperti capit besi. Saat itulah Ibu Hasanah bangkit perlahan dari lantai. Aisyah menoleh. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ibu Hasanah berjalan mendekat dengan tertatih. Nak, lepaskan saja dia. Aisyah terkejut bukan main. Apa maksud ibu? Lepaskan saja dia. Suara Ibu Hasanah bergetar tapi penuh tekad. Pak Budi ikut kaget. Loh Bu Hasanah, kenapa dilepaskan? Orang ini harus diserahkan ke polisi. Tidak usah Pak, biarkan dia pergi. Ibu Ratna juga tidak mengerti. Bu, dia kan sudah sering memeras ibu. Iya, saya tahu. Tapi saya ingin melepaskannya. Ibu Hasanah memegang tangan anaknya. Ibu kenapa? Dia sudah membuat ibu menderita. Nah, mata Ibu Hasanah berkaca-kaca. Ibu paling takut kalau kamu terluka. Terluka? Iya. Ibu takut orang-orang ini akan melukai kamu. Ibu Hasanah mengelus pipi Aisyah. Makanya ibu diam saja. Diminta uang. Ibu kasih. Dipukul? Ibu tahan. Aisyah menahan suaranya yang bergetar. Ibu, aku sedang bertugas di militer. Harusnya ibu bilang, jangan tanggung sendiri. Air mata menetes di pipi Ibu Hasanah. Makanya ibu jarang menelponmu. Jarang membalas suratmu. Tang, Aisyah memeluk ibunya erat-erat. Pak Budi menyeka air matanya di sudut ruangan. Oh, ternyata begitu perasaan seorang ibu. Ibu Ratna juga ikut menangis. Benar-benar kasih sayang ibu. Johnny mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Aisyah. Tapi nihil. Ibu Hasanah menatap Johnny. Nak Johnny, pergilah. Jangan lakukan ini lagi. Hah? Johnny tak percaya mendengarnya. Saya tidak akan lapor polisi, jadi pergilah. Nek, beneran? Iya beneran. Aisyah, lepaskan dia. Aisyah menggeleng. Ibu, jangan. Nanti dia balik lagi. Tidak apa-apa. Ibu yang akan urus. Ibu, dia akan menyusahkan ibu lagi. Ibu Hasanah menggenggam tangan anaknya makin erat. Kalau kamu yang terluka karena dia, bagaimana perasaan ibu? Kamu lihat kan dia bawa pisau? Kalau pisaunya mengenai kamu, ibu bisa gila. Ibu Hasanah memohon dengan air mata bercucuran. Aisyah menggigit bibir melihat ibunya menangis. Pak Budi berkata pelan, Mbak Aisyah, tolong mengerti perasaan ibunya. Bagi orang tua, keselamatan anak itu nomor 1. Ibu Ratna mengangguk. Benar, ibumu hanya memikirkan keselamatanmu. Aisyah menatap ibunya dengan pasrah, lalu perlahan melepaskan cengkeramannya dari kerah Johnny. Begitu bebas, Johnny langsung lari terbirit-birit ke pintu. Makasih Nek. Nak Yoni, panggil Ibu Hasanah sebelum pemuda itu keluar. Iya, jangan pernah datang lagi ke sini. Suara Ibu Hasanah terdengar sangat tegas. Iya Nek. Johnny membuka pintu dan menghilang di balik kegelapan gang. Aisyah mengepalkan tangannya melihat Johnny pergi. Ibu kenapa melepaskannya? Nak, keselamatanmu jauh lebih berharga dari apapun. Jawab Ibu Hasanah sambil memeluk Aisyah lagi. Aisyah menahan tangisnya dalam pelukan ibunya. Pak Budi menatap keluar jendela. Kira-kira orang itu benar-benar nggak akan kembali? Entahlah Pak, apa orang jahat bisa berubah semudah itu? Balas Ibu Ratna cemas. Suasana warung kembali sepi. Aisyah mengepalkan tangannya sambil menatap keluar jendela. Ibu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nak. Ibu Hasanah menggenggam erat tangan anaknya. Pak Budi menghela napas lega.
Akhirnya, selesai juga. Namun, pada saat itu, terdengar suara langkah kaki banyak orang dari luar. Aisyah bergegas melihat dari jendela. Di ujung gang, Johnny kembali lagi. Kali ini ia membawa 5 pria bertubuh kekar. Ibu, orang itu kembali lagi. Apa? Ibu Hasanah berlari ke jendela. Wajah Pak Budi berubah pucat pasi. Mbak, mereka kelihatan seperti preman asli. Beda banget sama yang tadi. Ibu Ratna bergetar ketakutan. Kelima pria itu mengenakan setelan jas hitam rapi, memakai kacamata hitam, dan aura mereka sangat mengancam. Johnny mendobrak pintu warung dengan kasar. Nenek, gue datang lagi! Suaranya jauh lebih sombong dari sebelumnya. Kelima pria bersetelan jas itu masuk mengikuti Johnny. Pria yang berdiri paling depan melepaskan kacamata hitamnya dan menatap Ibu Hasanah. Nenek yang udah bikin adik gue repot ya? Suaranya sangat berat dan serak. Ibu Hasanah mundur ketakutan berlindung di belakang punggung Aisyah. Kami tidak. Diam! Bentak pria itu membuat Ibu Hasanah langsung membungkam mulutnya. Aisyah mendorong ibunya lebih ke belakang dan menatap para preman itu. Siapa kalian? Lu nggak perlu tahu siapa kita. Pria itu mulai melihat sekeliling warung. Wah, jualan laku nih. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu kulkas dengan kasar. Di dalamnya, banyak potongan daging ayam mentah dan bumbu ungkep. Banyak juga stoknya. Pria itu mengambil sewadah daging ayam dan membantingnya ke lantai. Brak, Ibu Hasanah menahan jeritannya. Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa? Karena seru aja. Pria itu mengambil panci bumbu dan melemparnya lagi. Kuah bumbu kuning berhamburan mengotori seluruh lantai warung. Pak Budi memberanikan diri maju. Tolong hentikan. Salah satu preman langsung mendorong dada Pak Budi dengan keras. Bapak tua diam aja di situ. Pak Budi terpental dan menabrak dinding. Ibu Ratna ingin menolong, tapi preman lain menghalanginya. Ibu juga diam aja kalau mau selamat. Johnny berdiri di dekat meja kasir sambil tersenyum licik. Bang, cewek ini nih, yang tadi berani ngelawan gue. Bos preman itu menatap Aisyah perlahan dan mendekatinya. Neng yang berani mukul adik gue. Bukan memukul, tapi menghentikannya. Aisyah menatap mata pria itu tanpa rasa takut. Menghentikan apa? Adikmu yang memeras dan meneror ibuku. Bos preman itu tertawa mengejek. Meneror? Dia cuma mau pinjam uang dikit, sambil mengancam pakai pisau dan merusak barang-barang. Aisyah menunjuk ayam dan bumbu yang berserakan di lantai. Bos preman itu mengangkat bahunya acuh tak acuh, lalu menendang sebuah kursi. Prak, kursi plastik itu hancur menabrak dinding. Ibu Hasanah menjerit ketakutan. Berisik banget sih nenek ini. Pria itu menendang kursi lainnya, membalikkan meja kayu hingga semuanya berantakan. Pak Budi dengan suara gemetar memohon. Tolong, hentikan ini semua. Bapak bisa diam gak sih? Preman di dekatnya mencengkeram bahu Pak Budi sangat keras. Pak Budi menahan sakit dan merapat ke dinding. Bos preman mengambil kotak uang di atas laci kasir. Ini hasil jualan hari ini ya? Itu uang ibu, kata Ibu Hasanah dengan bibir bergetar. Punya nenek? Bukan. Sekarang ini milik kita. Pria itu membuka kotak dan menumpahkan semua isinya. Lembaran uang 50.000 dan 100.000 berhamburan ke lantai. Cuma segini? 1.500.000? Dikit amat. Pria itu menginjak lembaran uang itu dengan sepatunya kotor. Segini mana cukup buat ganti rugi? Ganti rugi apa? Teriak Aisyah. Tapi pria itu tak peduli. Ia malah menendang pintu kulkas dengan keras. Brak, pintu kulkas penyok parah dan isinya berhamburan keluar. Ibu Hasanah jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Tolong, hentikan, hentikan, hentikan. Ini baru pemanasan. Pria itu mendongak melihat lampu neon di langit-langit. Kalau lampu itu dipecahin pasti lebih seru. Preman di sebelahnya langsung mengambil kursi dan melemparnya ke arah lampu neon. Prang! Teratak! Lampu neon pecah berkeping-keping. Serpihan kacanya berhamburan. Seketika warung ayam goreng itu menjadi remang-remang. Hanya diterangi lampu jalan dari luar.
Aisyah mengepalkan tangannya kuat-kuat menatap para preman itu. Sekarang, aku benar-benar marah. Di dalam warung yang gelap, hanya sorot mata Aisyah yang terlihat sangat tajam dan berkilat. Sekarang aku benar-benar marah, ulang Aisyah dengan nada yang sangat mematikan. Bos preman itu tertawa meremehkan. Marah? Lu mau ngapain emangnya? Cewek? Aisyah tidak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam secara perlahan. Saat itu juga, pandangan dan auranya berubah total. Posisi kaki para preman, ketinggian tangan mereka, pergeseran pusat gravitasi, dan jarak ke pintu keluar. Semuanya dihitung secara matematis di kepalanya dalam waktu 0,3 detik. Ibu Hasanah yang duduk lemas di lantai berseru lirih, Aisyah, larilah nak, tolong. Ibu, tunggu sebentar lagi, ucap Aisyah tanpa menoleh sedikit pun dari para preman. Pak Budi bergumam ngeri, Mbak Aisyah, auranya benar-benar mengerikan. Ibu Ratna mengangguk gemetar matanya. Matanya beda sekali dengan yang tadi. Bos preman itu mengepalkan tinju dan berjalan mendekati Aisyah. Woi, ini peringatan terakhir. Sujud dan minta maaf, lalu minggat. Aisyah bergeming. Pria itu menjulurkan tangan untuk mencengkeram kerah Aisyah. Pada detik itulah Aisyah meledak. Ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya dengan sudut presisi militer, dan mematahkannya ke arah berlawanan. Krek! Pria itu bahkan tak sempat menjerit sebelum tubuhnya dipaksa berlutut ke lantai menahan sakit luar biasa. Gerakan Aisyah sangat cepat, presisi, menggunakan tenaga seminimal mungkin namun menghasilkan efek mematikan. Preman kedua menyerang dari arah belakang. Tanpa menoleh, Aisyah menyodokkan sikunya tepat ke ulu hati pria itu. Pria itu tersedak, kehilangan napas, dan jatuh terkapar di lantai. Preman ketiga dan keempat menyerang serentak dari sisi kiri dan kanan. Aisyah hanya melangkah mundur satu jengkal. Pukulan kedua preman itu meleset dan mereka justru bertabrakan satu sama lain hingga tersungkur. Johnny yang melihat dari belakang pucat pasi seputih kertas. Itu monster apa? Preman keempat bangkit dan melemparkan sisa kursi plastik ke arah Aisyah. Aisyah menepis kursi itu dan mendorongnya balik dengan momentum yang lebih kuat hingga menghantam dada si pelempar. Pria itu terhempas. Preman kelima mencoba mencekik Aisyah dari belakang. Aisyah merunduk, meraih lengan pria itu, membungkuk dan membantingnya melewati bahunya. Brak! Preman berbadan besar itu melayang di udara dan jatuh menghantam sisa meja yang masih berdiri. Kelima preman berjas itu kini mengerang kesakitan di lantai. Aisyah berdiri tegap di tengah ruangan, napasnya tidak memburu, rambutnya tidak berantakan sedikit pun. Pak Budi mulutnya ternganga lebar. Itu beneran manusia? Ibu Ratna melotot tak percaya. Itu mah adegan film aksi. Ibu Hasanah menatap putrinya dengan linangan air mata. Aisyah, kamu sebenarnya. Kamu... Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar. Nyiung! Nyiung! Kilatan lampu biru dan merah menembus jendela warung yang pecah. Mobil patroli polsek setempat berhenti di depan gang. Pintu mobil terbuka, dan dua anggota polisi masuk ke dalam warung. Ada laporan keributan di sini. Polisi itu terkejut melihat kondisi warung yang hancur berantakan. Kaca lampu pecah, meja terbalik, bumbu berceceran, dan 5 pria berjas hitam mengerang di lantai. Apa yang terjadi di sini? Tanya polisi senior. Pak Budi buru-buru maju. Pak polisi, orang-orang ini menghancurkan warung Bu Hasanah. Orang-orang ini? Polisi itu menatap 5 pria di lantai. Iya, dan Mbak ini yang mengalahkan mereka semua sendirian. Tunjuk Pak Budi pada Aisyah. Polisi itu menatap Aisyah dengan heran. Perempuan ini terlihat sangat tenang. Mbak, boleh lihat KTP atau identitasnya? Sebentar, Pak. Aisyah mengambil dompet dari tasnya dan menyerahkan sebuah kartu identitas. Mata polisi itu terbelalak membacanya. Siti Aisyah. Letnan Kolonel dari Kopassus. Sat, 81 Gultor. Siap, saya pensiun dini tahun lalu, Pak. Polisi itu segera berdiri tegak dan memberi hormat singkat. Siap, Dan.
Pantas saja situasinya begini. Saya paham sekarang. Kelima preman yang terkapar perlahan mencoba bangun. Bos preman itu menatap Aisyah dengan penuh dendam. Sialan lu. Lu nggak tahu berhadapan sama siapa? Aku tidak tahu. Dan tidak perlu tahu. Jawab Aisyah dingin. Polisi itu mendatangi para preman. Keluarkan KTP kalian semua. Dengan enggan, mereka mengeluarkan KTP dari saku jas. Polisi memeriksanya satu persatu dan menghela napas panjang. Pekerjaan? Buruh harian lepas? Kalian pura-pura jadi preman bayaran ya? Bos preman itu gelagapan B. Bukan, Pak. Bukan apanya. Saksinya banyak di sini. Polisi itu menunjuk Pak Budi dan Ibu Ratna yang mengangguk semangat. Di sudut ruangan, Joni mencoba merangkak kabur menuju pintu secara diam-diam. Namun kaki Aisyah dengan cepat menginjak ujung jaketnya. Mau kemana kau? Lepasin gua! Joni meronta, tapi tangan Aisyah mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya seperti anak kucing. Polisi bertanya, ini siapa lagi? Ini dalang utamanya, Pak. Dia yang sering memeras dan mengancam ibu saya pakai senjata tajam, jelas Aisyah sambil menyerahkan Joni ke polisi. Polisi memeriksa KTP Joni. Namamu Joni? Kamu kami tahan atas tuduhan pemerasan dan pengancaman. Polisi memborgol tangan Joni. Joni menoleh ke Ibu Hasanah dan memohon sambil menangis. Nek, tolong ampuni saya sekali ini aja, Nek. Ibu Hasanah memalingkan wajahnya. Semuanya sudah berakhir, Nak Joni. Polisi menggiring Joni dan kelima preman palsu itu ke dalam mobil patroli. Mobil polisi melaju pergi, dan warung ayam goreng kembali sepi. Aisyah memapah ibunya untuk duduk di kursi yang masih utuh. Ibu, sekarang sudah aman. Ibu Hasanah memeluk anaknya erat-erat dan menangis. Aisyah, kamu nggak luka kan? Nggak ada yang sakit? Nggak ada, Ibu. Aisyah sehat-sehat saja. Pak Budi mendirikan kembali kursi-kursi yang berserakan. Mbak Aisyah ini benar-benar pahlawan. Bukan pahlawan, Pak. Ini hal yang wajar dilakukan anak untuk ibunya. Aisyah tersenyum menunduk. Ibu Ratna memegang kedua tangan Aisyah. Mbak Aisyah, makasih banyak ya. Ibu lega banget. Sama-sama, Bu Ratna. Ibu Hasanah menatap lantai warungnya yang kotor oleh bumbu dan bahan makanan yang terbuang sia-sia, lalu menghela napas. Gimana cara bersihin semua ini? Biar Aisyah yang bersihkan, Bu. Aisyah mulai memungut potongan daging ayam yang kotor. Pak Budi ikut jongkok mengambil sapu. Mari kita bersihkan sama-sama, Bu Hasanah. Makasih banyak, Pak Budi. Ibu Ratna juga ikut membantu merapikan meja dan mengumpulkan serpihan kaca. Kalau dikerjakan bareng-bareng, pasti cepat selesai. Keempat orang itu bergotong royong membersihkan warung, menyapu pecahan kaca neon, membuang bahan yang rusak, mengepel lantai yang lengket karena bumbu, dan menata meja kursi. Sekitar 30 menit kemudian, warung sudah lumayan rapi. Ibu Hasanah duduk sambil memandang anaknya. Aisyah, sejak kapan kamu pensiun? Tahun lalu, Bu. Tahun lalu? Kenapa nggak bilang sama ibu? Aisyah takut ibu khawatir kalau Aisyah tiba-tiba pulang tanpa kerjaan, jawab Aisyah sambil tersenyum. Ibu Hasanah menggenggam erat tangan Aisyah. Kamu pasti menderita banget selama di tentara. Enggak kok, Bu. Aisyah masuk Kopassus karena keinginan Aisyah sendiri. Pak Budi dengan hati-hati bertanya. Mbak Aisyah, Kopassus SAT 81 itu pasukan elit anti-teror yang paling hebat di Indonesia kan? Saya cuma menjalankan tugas sebaik mungkin, Pak Budi. Jawab Aisyah merendah. Ibu Ratna mengangguk-angguk bangga. Berkat Mbak Aisyah, gang kita ini jadi damai lagi. Ini sudah tugas saya, Bu Ratna. Ibu Hasanah menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Aisyah, kamu sudah tumbuh jadi orang yang sangat hebat. Ibu. Aisyah memeluk ibunya dengan hangat. Ibu Hasanah mengelus punggung Aisyah dan berbisik, ada satu hal yang belum ibu kasih tahu ke kamu. Apa itu, Bu? Sebenarnya, Joni itu sudah mulai datang memalak ibu sejak 10 hari yang lalu. Aisyah menatap mata ibunya lekat-lekat. 10 hari yang lalu? Iya. Awalnya dia cuma minta uang rokok, tapi lama-lama makin beringas. Ibu tahan semuanya karena ibu nggak mau kamu kepikiran saat lagi bertugas di hutan atau daerah konflik. Air mata Ibu Hasanah menetes lagi. Buat ibu, yang penting kamu selamat dan bisa pulang. Aisyah menghapus air mata ibunya. Ibu,
Aku kan sudah pulang dan pensiun. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi ibu dan warung ini. Aisyah. Keduanya kembali berpelukan. Pak Budi dan Ibu Ratna diam-diam menyeka air mata mereka. Hubungan ibu dan anak ini benar-benar mengharukan. Iya, kasih sayang mereka luar biasa. Ibu Hasanah melepaskan pelukannya dan tersenyum tulus. Aisyah, kamu pasti lapar kan? Ibu gorengkan ayam dulu ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Ibu kan lagi capek. Udah nggak capek lagi kalau ada kamu. Ibu Hasanah pergi ke dapur dan mulai menyalakan kompor. Suara desisan minyak panas memenuhi warung. Pak Budi dan Ibu Ratna dipersilakan duduk. Pak Budi, Bu Ratna, sekalian makan malam bareng di sini ya. Gratis dari saya. Wah, alhamdulillah, rezeki nomplok. Seru Pak Budi girang. Sekitar 10 menit kemudian, ayam goreng crispy panas tersaji di meja lengkap dengan sambal bawang. Mereka berempat duduk melingkar dan mulai makan. Aisyah menggigit paha ayam dan tersenyum lebar. Wah, masakan ibu emang selalu juara satu. Makan yang banyak, nak. Ibu Hasanah menambahkan nasi ke piring Aisyah. Pak Budi makan dengan lahap. Bu Hasanah, hari ini ibu luar biasa sabar. Ah, saya yang terima kasih banyak karena Pak Budi berani maju membela saya tadi, kata Ibu Hasanah tulus. Ibu Ratna ikut menimpali. Baru kali ini warga gang kita bisa kompak begini ya. Betul. Mulai sekarang kita harus lebih sering ngumpul, kata Pak Budi. Mereka tertawa, bahagia sambil menikmati ayam goreng. Aroma harum ayam goreng mengundang beberapa warga gang yang lewat untuk berkumpul di depan warung. Bu Hasanah, nggak apa-apa. Tadi lihat ada mobil polisi, tanya salah satu tetangga. Ibu Hasanah membuka pintu dan menyapa mereka. Aman kok, ayo masuk. Kita makan ayam goreng. Warga perlahan masuk meramaikan warung kecil itu. Aisyah tersenyum melihat kehangatan ini. Syukurlah, kedamaian sudah kembali untuk ibuku dan gang ini. Malam itu, warung sangat ramai oleh tetangga. Ibu Hasanah sibuk menggoreng ayam sambil terus tersenyum. Aisyah berkeliling mengantarkan piring berisi ayam goreng dan es teh manis. Pak Budi dengan semangat menceritakan kejadian sore tadi, layaknya seorang komentator bola. Kalian tahu nggak? Mbak Aisyah ini sendirian ngalahin 5 preman bertubuh besar. Ciaat, banting sana banting sini. Wah, masa sih? Kayak di sinetron laga dong. Warga melongo takjub. Ibu Ratna mengangguk meyakinkan. Saya saksi matanya langsung. Mbak Aisyah ini jagoan. Salah satu ibu-ibu bertanya, emangnya Mbak Aisyah kerjanya apa sih dulu? Ibu Hasanah menjawab dengan bangga dari dapur. Anak saya ini pensiunan Letnan Kolonel Kopassus Pasukan Khusus. Kopassus? Wah, pantas saja. Warga bertepuk tangan meriah. Aisyah tersipu malu dan menunduk. Ah, saya cuma prajurit biasa kok. Tiba-tiba pintu warung terbuka dan seorang polisi berpakaian dinas masuk. Ternyata polisi yang tadi sore bertugas. Selamat malam, Bu Hasanah. Pak polisi, mari masuk. Mau makan ayam? Nanti saja, Bu. Saya cuma mau mampir menyampaikan hasil pemeriksaan Joni dan kawan-kawannya. Polisi itu membuka buku catatannya. Joni itu dulunya kernet bengkel yang baru dipecat. Karena butuh uang dan malas kerja, dia coba-coba jadi preman memalak warung-warung kecil di sekitar sini. Lalu, 5 preman yang badannya besar-besar itu, tanya Pak Budi penasaran. Itu juga preman palsu. Mereka kuli bangunan harian di proyek ujung jalan raya. Joni menyewa mereka. Masing-masing dibayar Rp50.000 untuk pakai jas bekas dan pura-pura jadi bodyguard agar terlihat menyeramkan. Warga geng tertawa terbahak-bahak mendengar fakta itu. Warga geng, hahaha. Ya ampun, preman bayaran 50.000, pantas saja tadi pukulannya meleyot, kata Ibu Ratna. Polisi tersenyum geli. Joni akan diproses hukum atas tuduhan pemerasan dan perusakan. Sedangkan 5 kuli bangunan itu kami beri sanksi pembinaan dan wajib lapor, karena mereka mengaku hanya butuh uang untuk makan anak istri. Aisyah mengangguk paham.
Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Polisi itu menatap Aisyah dengan kagum. Mbak Aisyah, tindakan Anda hari ini sangat presisi dan tidak melanggar asas bela diri. Kalau butuh bantuan pengamanan lingkungan, jangan segan lapor ke Polsek ya. Siap, Pak. Polisi itu pun pamit setelah dibawakan sebungkus ayam goreng oleh Ibu Hasanah. Suasana warung kembali riuh dengan tawa warga yang meledek kebodohan preman palsu tadi. Aisyah duduk di sebelah ibunya dan menggenggam tangannya. Ibu, sekarang sudah nggak ada lagi yang berani ganggu ibu? Iya, nak. Ada kamu yang selalu menjaga ibu. Ibu Hasanah menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Malam semakin larut. Sekitar pukul 10 malam, warga mulai pamit pulang ke rumah masing-masing. Di dalam warung hanya tersisa Ibu Hasanah, Aisyah, Pak Budi, dan Ibu Ratna yang sedang membantu mengelap meja. Sudah lama banget saya nggak ketawa selepas ini, kata Ibu Hasanah. Mulai sekarang kehidupan ibu akan tenang, kata Pak Budi sambil menumpuk kursi. Ibu Ratna mendekati Aisyah dengan raut wajah penasaran. Mbak Aisyah, saya kepo banget nih. Di Kopassus dulu tugasnya ngapain aja sih? Aisyah ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Operasi anti-terorisme, pembebasan sandera, hal-hal seperti itu, Bu. Ya Allah, pantesan berani banget. Seru Ibu Ratna takjub. Pak Budi menimpali. Pangkat letkol di usia muda itu sangat tinggi loh, prestasinya pasti luar biasa. Saya mengabdi selama 8 tahun, Pak. Dan pengalaman itu berguna untuk melindungi ibu saya hari ini. Aisyah tersenyum. Ibu Hasanah berkaca-kaca lagi. Anakku yang malang, 8 tahun hidup keras demi negara. Nggak apa-apa, Bu. Justru berkat itu Aisyah jadi kuat. Setelah Pak Budi dan Ibu Ratna pamit pulang, warung akhirnya sepi. Aisyah membantu ibunya beres-beres dapur. Mulai besok, Aisyah ikut bantu jaga warung ya, Bu. Aisyah yang ungkep ayam, yang goreng, sekalian yang antar pesanan juga. Ibu Hasanah menggeleng pelan. Jangan, nak. Kamu cari kerja kantoran saja, ijazahmu bagus. Nggak mau. Aisyah 8 tahun ninggalin ibu. Sekarang Aisyah cuma mau sama ibu. Menjaga ibu dan warung ini. Ibu Hasanah menangis haru dan memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Di luar, sinar lampu jalan menerangi gang yang kini terasa begitu damai dan aman. Keesokan paginya, begitu warung dibuka, pelanggan pertama sudah masuk. 3 orang ibu-ibu tetangga gang sebelah datang dengan mata berbinar. Bu Hasanah, katanya kemarin digeruduk mafia ya? Ibu Hasanah tersenyum canggung. Bukan mafia, Bu. Cuman preman kampung. Aisyah keluar dari dapur memakai celemek dan tersenyum ramah. Iya, ibu-ibu. Preman kampung yang nyari gara-gara. Tapi sudah ditangkap polisi kok. Syukurlah. Mau pesan ayam gepreknya 5 porsi ya? Dibungkus. Siap? Tunggu 20 menit ya, Bu. Pesanan terus mengalir tanpa henti. Berita tentang kejadian kemarin membuat warga penasaran dan sekalian ingin membeli ayam goreng Ibu Hasanah sebagai bentuk dukungan. Warung itu jadi sangat sibuk. Wah, hari ini laris manis ya, Bu, kata Aisyah sambil mengulek sambal. Iya, rezeki anak saleha pulang ke rumah. Saat hari menjelang sore dan pelanggan mulai sepi, seorang pria berseragam kemeja rapi masuk ke warung. Permisi? Apa benar ini warung Ibu Hasanah? Iya benar. Ada yang bisa dibantu? Pria itu memberikan kartu nama. Saya Dimas, wartawan dari Harian Koran Jakarta. Saya dengar dari Polsek ada mantan letkol wanita yang mengalahkan komplotan pemeras. Boleh saya wawancara sebentar? Ibu Hasanah dan Aisyah saling berpandangan. Wawancara? Wah, kami bukan pahlawan, Mas. Tolak Aisyah sopan. Mbak Aisyah ini pahlawan lingkungan. Berani melawan ketidakadilan dan melindungi orang tua itu nilai moral yang sangat tinggi, rayu Dimas. Aisyah menatap ibunya yang tersenyum mengangguk padanya. Baiklah, tapi saya cuma ingin bilang, saya hanya anak yang melindungi ibunya. Lihat ibu saya diganggu. Insting saya bergerak. Itu hal yang wajar. Dimas mencatat dengan cepat di buku notes-nya. Wah, kutipan yang sangat bagus. Terima kasih, Mbak. Oh ya, saya pesan ayam gorengnya 1 ya. Wartawan itu pun makan dengan lahap sebelum pamit. Anakku masuk koran. Bisik Ibu Hasanah bangga. Ibu ini ada-ada saja. Aisyah tertawa kecil.
Seminggu kemudian, artikel tentang Aisyah dimuat di koran lokal dan viral di media sosial. Warung Ibu Hasanah makin kebanjiran pembeli. Ayam goreng pahlawan nih. Canda pelanggan yang datang. Di tengah kesibukan itu, suatu sore, seorang wanita tua berbaju lusuh masuk ke dalam warung. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Permisi. Ibu Hasanah keluar dari dapur. Ia cari siapa, Bu? Saya, ibunya Joni. Ruangan mendadak hening. Ibu Hasanah dan Aisyah terkejut. Wanita tua itu langsung membungkuk dalam-dalam sambil menangis. Maafkan saya. Maafkan anak saya. Saya gagal mendidik Joni sampai dia kurang ajar menyusahkan Ibu Hasanah. Wanita itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas plastiknya. Ini uang Rp1.000.000. Uang yang diperas Joni dari warung ini. Saya kumpulkan dari hasil mulung dan kerja cuci baju. Tolong terima ini sebagai permintaan maaf saya. Ibu Hasanah merasa iba dan mendorong perlahan tangan Ibu Joni. Tidak usah, Bu. Uangnya simpan saja untuk kebutuhan Ibu. Jangan, Bu Hasanah. Saya mohon terima ini biar saya tidak merasa berdosa seumur hidup. Aisyah menatap Ibu Joni dengan lembut. Ibu, Joni sekarang di mana? Dia ditahan 6 bulan di penjara, Nak. Aisyah mengangguk, lalu berpesan dengan nada tegas tapi tidak membentak. Tolong sampaikan pada Joni saat dia bebas nanti. Warung ini dijaga oleh anak perempuannya. Kalau dia berani kembali, saya tidak akan sebaik kemarin. Tolong suruh dia cari kerja yang halal. Ibu Joni menangis terseduh-seduh dan mengangguk. Pasti saya sampaikan. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Bu Hasanah. Setelah wanita tua itu pergi, Ibu Hasanah menatap Aisyah bangga. Kamu benar-benar sudah dewasa, Nak. Iya dong, kan ajaran Ibu. 1 bulan pun berlalu. Gang kecil itu kembali damai dan tenang. Di depan warung, ada spanduk baru yang lebih terang dan modern bertuliskan, Warung Ayam Goreng Ibu Hasanah, anak Aisyah. Sore itu, Aisyah dan ibunya berdiri di luar memandangi spanduk baru tersebut. Bagus kan desain Aisyah, Bu? Bagus banget, Nak. Pelanggan mulai berdatangan. Pak Budi dan Ibu Ratna mampir untuk makan malam. Bu Hasanah, pesan ayam geprek 2 ya, pesan Pak Budi riang. Suasana warung begitu hangat. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat Jakarta, seorang gadis kecil berpakaian lusuh berdiri di depan pintu melihat ayam di etalase. Aisyah segera mengambil paha ayam crispy dan membungkusnya. Ini buat adik cantik. Gratis. Gadis kecil itu tersenyum lebar. Makasih, Kakak. Lalu berlari pulang. Ibu Hasanah melihatnya dan tersenyum. Ibu, anak itu single parent. Kerja keras sendirian. Sama kayak ibu dulu. Aisyah merangkul bahu ibunya. Tapi ibu berhasil membesarkan anak yang hebat, kan? Ibu Hasanah tertawa bahagia. Iya, pahlawan ibu. Keduanya kembali masuk ke warung untuk bersiap menghadapi pelanggan esok hari. Bau sedap bumbu ayam goreng menguar ke udara, menjanjikan hari-hari yang damai, hangat dan bahagia selamanya di gang kecil tersebut.